Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Aganwin Albar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa versi dari RAM. Seperti yang kita tahu, pada umumnya RAM terbagi menjadi dua jenis, yaitu DIMM atau Dual Inline Memory Module dan juga SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. DIMM digunakan pada PC desktop dan juga SODIMM digunakan pada PC laptop. Untuk beberapa versi dari RAM, untuk yang pertama itu ada versi DDR pertama yang dikeluarkan pada tahun 2000 dan sampai dengan sekarang yaitu DDR5. Jadi di sini saya akan mereview yang pertama itu ada RAM DDR1 dengan merek Vigen. Di sini yang bisa kita lihat untuk kecepatannya itu adalah sebesar 3,2 gigabit per detik. Itu adalah kecepatan transfer dari RAM-nya. Dan untuk frekuensinya itu adalah 400 MHz. Nah, di sini untuk versinya itu yaitu DDR1 bisa kita lihat di sini. Dan untuk timingnya itu saya tidak menemukan di sini. Dan ketika saya cari di Google untuk kata kuncinya itu adalah RAM Vigen DDR1 PC 3200. Ketika kita cari di sini untuk timingnya itu bisa terlihat di sini adalah 2325. Timing dari RAM Vigen tersebut. Nah, jadi di sini RAM-nya itu adalah RAM bertipe DIMM ya pada PC desktop. Lalu selanjutnya itu kita akan melihat RAM DDR2. Untuk RAM DDR2 ini yang bisa saya temukan di sini adalah RAM dengan merek Samsung dengan kapasitas sebesar 2 GB dan kecepatan transfer maksimal ada di 6,4 gigabit per detik. Nah, di sini bisa kita lihat di sini adalah PC 6400. Di sini ada 6400 megabit per detik. Lalu di sini ada frekuensinya yaitu 800 MHz dan untuk voltasenya itu seperti yang kita tahu untuk DDR2 itu voltasenya adalah 1,8 volt. Di sini untuk timingnya itu bisa kita lihat timingnya itu adalah latensia CL6, CL6 ya. Lalu untuk chipnya itu yang dipakai adalah chip dari Samsung. Nah, ini adalah bentuk dari RAM-nya ya, tidak ada memakai casing atau heatsink gitu RAM-nya seperti RAM pada zaman sekarang dan belum ada embel-embel RGB ya, belum ada embel-embel RGB-nya. Nih, sini ada screenshotan dari penjualnya. Di sini ada dari CPU Z dengan latensi itu 8, 9, 12, 11. Nah, ini saya tidak tahu apakah dari RAM yang ini atau RAM yang lain. Jadi kita selanjutnya itu kita akan melihat RAM dengan tipe DDR2 dengan merek lain ya. Di sini bisa kita lihat ada dari merek Corsair. Nah, dari merek Corsair ini untuk tipenya itu adalah XMS2. Nah, di sini dengan SKU-nya itu ini SKU-nya. Lalu untuk spesifikasinya itu di sini spesifikasinya itu untuk size-nya itu adalah 2 GB. Lalu untuk frekuensinya itu 800 MHz dan untuk timingnya itu 555 Lalu untuk voltasenya itu 1,8 volt. Untuk harganya itu sekitar 44 euro ya di sini atau sekitar 45 euro. Dalam dirupiahkan kita lihat di sini karena RAM lama harganya itu 157.000. Untuk RAM DDR1 tadi untuk harganya itu bisa kita lihat di sini ada 91.500.
Dan untuk RAM yang Samsung tadi harganya 75.000. Lalu di sini kita akan melihat RAM DDR3 dengan merek Corsair lagi. Di sini kita lihat RAM Corsair dengan tipe itu adalah Vengeance 8 GB DDR3. Nah, jadi untuk SKU-nya itu teman-teman bisa cari sendiri. Lalu untuk spesifikasinya itu adalah nih. Untuk memory size-nya itu adalah 8 GB. Itu satu keping, berarti bukan 4x2. Jadi ini satu keping itu punya size sebesar 8 GB. Dan untuk latensinya itu atau timingnya itu adalah 99924. Lalu untuk frekuensinya 1600 MHz. Nah, ini 1600 MHz. Lalu untuk voltasenya itu karena DDR3, jadi voltasenya itu semakin kecil ya, semakin turun, jadi semakin hemat daya, yaitu sebesar 1,5 volt. Dan untuk bandwidthnya itu adalah 12,8 gigabit per detik ya, di sini bisa kita lihat. Lalu untuk harganya itu bisa kita lihat di website eBay dari Amerika, itu harganya sebesar $34,35, atau kalau dirupiahkan itu sebesar hampir 600.000. Nah, saya untuk dari Shopee saya belum menemukan untuk yang Corsair tipe ini. Lalu selanjutnya itu kita melihat untuk RAM DDR4 ya, DDR4 yang satu generasi sebelum yang terbaru sekarang. Untuk DDR4 di sini saya akan mereview RAM dari merek Kingston dengan tipe Fury Beast. Dengan tipe itu versinya itu DDR4 seperti yang kita mau. Lalu untuk spesifikasinya itu di sini dia seperti Shopee ada pilihannya, ada yang 3200, ada yang 3600 mega transfer per detik. Lalu untuk kapasitasnya itu di sini ada tersedia dua, yaitu 8 GB dan 16 GB. Nah, untuk kecepatan, untuk spesifikasi lengkapnya kita lihat di bawah ini. Yang tersedia itu ada tunggal, yaitu 8 GB, 16 GB, dan 32 GB. Jadi satu keping itu maksimal 32 GB. Lalu ada yang kit atau yang kita beli itu 2 keping, kit 2 atau kit 4 itu kita dapatnya itu 4 keping. Lalu di sini untuk frekuensinya itu ada yang 3200 mega transfer per detik dan ada juga yang 3600 mega transfer per detik. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan kenapa di sini mega transfer per detik dan kenapa di sini tadi adalah megahertz. Nah, apa bedanya? Sebetulnya di sini hanya penamaan saja. Untuk yang benar itu adalah mega transfer per detik. Kenapa tidak megahertz? Karena megahertz untuk DDR ini. Nah, kenapa yang tadi itu adalah mega transfer per detik dan yang sebelum-sebelumnya itu kita lihat adalah megahertz. Nah, jadi sebenarnya itu untuk sebelum-sebelumnya itu penamaannya bisa dibilang salah, karena untuk DDR itu atau kepanjangannya itu adalah double data rate, yang berarti itu adalah satu clock cycle itu 2 kali transfer data. Nah, jadi untuk kecepatannya itu misalnya 1600 MHz, itu sebetulnya hanya 800 MHz untuk frekuensi aslinya, dan untuk transfer data yang diberikan itu sebesar 1600 mega transfer per detik. Nah, jadi ini hanya penamaan saja. Kenapa di sini menjadi mega transfer per detik? Nah, berarti kalau begitu di sini juga seharusnya di sini mega transfer per detik. Begitu setahu saya. Lalu selanjutnya di sini ada timingnya ya. Untuk latensinya itu ada CL16, ada CL17, lalu CL18. Dan untuk tegangannya itu karena versinya semakin terbaru, jadi untuk tegangannya itu semakin menurun, semakin hemat daya.
Yang tadi sebelumnya adalah 1,5 volt, sekarang turun menjadi 1,35 volt. Nah, di sini juga ada rentang suhu operasinya itu mulai dari 0 derajat sampai 85 derajat Celcius. Di sini juga bisa kita lihat perbedaan bentuk dari RAM DDR4 dengan DDR1. Bisa kita lihat di sini DDR1 itu RAM-nya hanya kosongan, langsung tampak kepingannya. Nah, di sini DDR4 karena dia sekarang semakin kencang yang berarti semakin banyak arus yang bekerja, yang berarti semakin banyak panas yang dihasilkan. Maka para pembuat RAM sekarang kebanyakan membuat heatsink pada RAM-nya. Di sini membuat casing yang berfungsi juga sebagai pendingin dari chip RAM-nya. Dari RAM DDR3 tadi juga sudah memakai casingnya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan melihat harga dari Kingston Fury DDR4 ini. Untuk harganya itu sekarang karena per tanggal 14 November 2025 ada isu kenaikan RAM dikarenakan para pabrik pembuat dari RAM DDR4 itu pada menghentikan pengembangan DDR4 atau menghentikan pemproduksian dari DDR4. Maka di sini diakibatkan harganya itu sekarang sangat mahal ya. Seingat saya dulu ini hanya 500 ribuan, sekarang naik menjadi 600 ribuan. Nah, jadi karena para pembuat dari RAM itu menghentikan produksi dari RAM, jadi mengakibatkan RAM-nya itu mengalami kenaikan harga. Di sini untuk harganya itu adalah 665.000 untuk yang 8 GB dan 1.625.255.000 untuk yang 16 GB. Nah, selanjutnya itu kita akan melihat RAM yang paling terbaru ya. Yang paling terbaru itu versi sekarang itu adalah DDR5. Untuk DDR5 itu di sini saya akan mereview RAM dengan merek Corsair lagi, dengan tipenya itu adalah Dominator Titanium RGB. Yang berarti di sini dia memiliki lampu RGB ya di bagian casingnya sebagai hiasan. Dan untuk size-nya itu adalah 32 GB. Namun di sini dia mendapatkan dua keping menjadi 64 GB. Dan untuk kecepatannya itu adalah 6000 mega transport per detik dengan timing CL30. Dan di sini bisa kita lihat untuk spesifikasi lengkapnya ada di bawah. Nah, di sini ada technical specs. Bisa kita lihat untuk memory size-nya itu adalah 32 GB dikali 2 adalah 64 GB. Jadi yang kita dapatkan ketika kita membeli ini adalah 2 keping RAM. Lalu untuk latensinya itu di sini makin naik ya, dari yang sebelumnya itu di sini adalah 2325, di sini sekarang mencapai 30, 36, 36, 76. Nah, jadi semakin tinggi latensinya semakin lambat juga RAM-nya. Namun sebetulnya ini tidak bisa dihindarkan karena semakin besar kapasitas dari RAM, maka latensinya juga semakin naik. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk frekuensinya itu adalah 6000 mega transfer per detik. Nah, udah sangat tinggi ya. Tadi di sini hanya 3200, di sini naik menjadi 6000 mega transfer per detik. Jika kita bandingkan dengan DDR1, ini terjadi kejomplangan yang sangat tinggi. Di sini DDR1 hanya 400 MHz atau 400 mega transfer per detik ya. Di sini ke DDR5 itu sudah menjadi 6000 mega transport per detik. Yang berarti itu sangat berkali-kali lipat lebih kencang. Dan untuk voltasenya itu di sini untuk yang voltase overclock atau yang dengan frekuensi tertinggi itu adalah 1,4 volt. Sementara untuk voltase default dengan kecepatan default yaitu 4800 adalah 1,1 volt. Yang berarti sangat hemat daya ya dibanding yang tadi DDR4. Lalu pada SPD latensi atau standar
latensinya itu ketika belum di overclock itu adalah 40 Nah, jadi di sini juga ada untuk sekarang itu jika kita belum mengatur di BIOS expo atau XMP-nya, maka kecepatan yang kita dapatkan hanya 4800. Ketika kita sudah aktifkan expo atau XMP di BIOS, tergantung ya, ini AMD dan ini adalah Intel setahu saya, atau kebalik saya tidak tahu. Nah, itu maka frekuensinya akan di boost mencapai 6000 megatransfer per detik. Dan latensi itu turun menjadi 30, 36, 36, 76. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aksesorisnya itu ada LED lighting itu RGB, lalu untuk beratnya itu di sini 0,3 kg. Nah, untuk bahannya itu aluminium, bahan dari heatsink ya, heat spreader ya. Nah, di sini bisa kita lihat, sangat cantik RAM-nya ini ya. Yang pasti itu sangat mahal ya. Di sini bisa kita lihat harga dalam dolar itu adalah sekitar 561 dolar. Nah, untuk dalam Indonesianya itu dalam rupiah, untuk harganya itu adalah, bisa kita lihat, tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini untuk harganya itu adalah 9.616.000, dan itu hanya untuk RAM aja, belum ke CPU. Yang pasti CPU itu harus support DDR5. Kemudian untuk motherboard, yang pasti motherboard itu harus support DDR5. Kemudian fan cooler dan lain-lain, power supply lagi. Nah, makanya itu untuk DDR5 itu karena masih baru, jadi harganya itu masih tinggi. Nah, jadi di sini harganya itu hampir 10 juta hanya untuk RAM saja. Nah, jadi inilah RAM yang dipakai pada PC desktop ya, dengan ukuran itu DIMM atau Dual Inline Memory Module ya. Nah, selanjutnya itu saya akan memperlihatkan RAM yang saya pakai pada laptop saya. Pada laptop saya ini tipe RAM-nya itu yang saya pakai adalah RAM SODIMM ya, sudah pasti karena di laptop. Dan untuk versinya itu adalah DDR3. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk RAM yang saya gunakan di sini pada slot 1 adalah Corsair, merek Corsair, dengan tipenya itu adalah PC3 12800H dengan base clocknya itu adalah 800 MHz, atau jika dalam konteks DDR atau yang 2 kali lipat transfernya itu adalah 1600 mega transfer per detik. Nah, di sini untuk size itu ada 8 GB, dan untuk timingnya itu adalah, nah di sini kita lihat timingnya itu adalah 99924. Nah, tapi yang ini adalah gabungan dari RAM slot 1 dan slot 2. Jika di slot 1 aja atau yang di Corsair saja, di sini timing saya hanya adalah 16. Nah, kemudian untuk voltasenya itu adalah 1,5 volt untuk RAM yang pertama. Dan untuk RAM yang kedua itu adalah RAM merek Samsung ya, dengan tipenya itu adalah PC3 12800 dengan part number itu sekian. CK0 terakhirnya. Dan untuk size-nya itu adalah 2 GB. Dan untuk latensinya itu adalah 88822. Untuk voltasenya adalah 1,5 volt, dan base clocknya itu adalah 800 MHz. Dan ketika dalam konteks DDR, maka di sini adalah 1600 MHz. Nah, di sini saya ada tampak fisik dari RAM SODIMM DDR3. Ini adalah tipe yang sama dengan RAM 2 GB pada laptop saya yang ini. Di sini RAM-nya itu bisa kita lihat memiliki bentuk lebih pendek dibanding dengan RAM DIMM ya. Di sini bisa kita lihat untuk kakinya itu RAM dari, sabar tunggu sebentar. Kita luaskan dulu layar saya.
Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kurang fokus ya. Di sini kakinya itu untuk yang sebelah sini dan sebelah sini itu berbeda panjangnya, dan di tengah-tengah ini ada celahnya. Gunanya celah ini untuk membedakan berbagai versi dari RAM. Jadi untuk RAM DDR1 tidak bisa masuk ke slot RAM DDR2 dan ke berbagai versi lainnya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari RAM DDR3 milik saya. Nah, di sini untuk chipnya itu ada sebanyak 1, 2, 3, 4 dan ada 8 chip. Ya, sini bentuknya. Dan di sini ada penguncinya ya, yang cekungan di sini itu. Nah, ini adalah penguncinya. Nah, di sini ada penguncinya. Lalu ini sama persis dengan RAM yang ada di laptop saya yang terpasang pada yang 2 GB tadi. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu gimana? Nah, untuk kesimpulannya, jadi RAM itu untuk berbagai versi itu memiliki kaki yang berbeda atau pin yang berbeda. Dengan halnya juga untuk DIMM dan SODIMM. Nah, jadi dia jumlah pinnya itu juga berbeda. Yang pasti untuk yang DIMM atau yang desktop jumlah pinnya itu lebih banyak dibanding dengan yang DIMM. Ya dibanding dengan yang SODIMM. Nah, selanjutnya itu untuk berikutnya itu semakin tinggi juga kapasitas RAM-nya, maka timing atau latensi yang dihasilkan maka juga semakin besar. Bisa kita lihat tadi pada RAM Corsair yang Dominator Titanium, situ untuk timingnya itu sangat tinggi dibanding dengan RAM dari DDR1. Tetapi secara performa yang pasti DDR5 sangat unggul dibanding dengan DDR1. Nah, jadi hal yang tidak bisa dihindarkan yaitu latensi tinggi ketika kapasitas tinggi. Nah, jadi sekian saja video dari saya pada hari ini. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.